Halo semuanya, selamat datang di Hanya Film. Kali ini kita akan membahas film bergenre fantasi horor misteri yang berjudul Sleepy Hollow tahun 1999. Film ini berkisah tentang seorang polisi muda yang dikirim ke desa Sleepy Hollow untuk menyelidiki kasus terpenggalnya kepala warga yang terjadi di sana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja cari tempat untuk bersandar, siapkan otak agar tetap sadar. Selamat menonton dan berlatar di abad ke-18, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah desa terpencil bernama Sleepy Hollow. Ada seorang juragan tanah kaya raya yang kebetulan sedang melewati perkebunan yang katanya angker. Saat itulah sopirnya tewas dengan kepala terpenggal. Lantas beliau pun loncat dari kereta kudanya. Namun tiba-tiba, dan inilah Sleepy Hollow. Kisah akan berfokus pada seorang polisi muda di New York bernama Ichabod Crane. Beliau sangat geram dengan tindakan para aparat dan hakim di kotanya yang selalu menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apalagi para pelaku yang belum tentu bersalah pun langsung divonis mati tanpa melihat dulu barang bukti yang ada. Pada suatu sidang, Crane pun komplain kepada hakim untuk menggunakan otak dan akal sehat mereka dalam menetapkan seorang bersalah atau tidak. Namun hakim justru menantang Crane untuk pergi ke desa terpencil bernama Sleepy Hollow, dan jika dia bisa memecahkan kasus yang ada di sana dan membawa pelakunya ke hadapan sidang, maka hakim dan seluruh aparatur negara akan mengikuti proses dan mekanisme yang disarankan oleh Crane ini. Dengan menggunakan kereta kudanya, Crane pun melakukan perjalanan ke desa Sleepy Hollow yang terkenal angker itu, yang mana Anda perlu tahu bahwa walaupun Crane adalah orang yang skeptis terhadap hal-hal tahayul dan berpikir secara rasional menggunakan akal sehatnya, dia termasuk dalam kategori orang yang penakut. Sesampainya di sana, Crane pun mendatangi rumah yang sedang diadakan pesta kecil-kecilan, yang ternyata rumah tersebut merupakan milik seorang juragan tanah paling kaya di sana, yakni Balthus Van Tassel. Di hadapan para sesepuh dan tokoh desa, Crane pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana, yakni untuk menyelidiki kasus kematian 3 orang yang kepalanya terpenggal. Dan dengan bermodalkan akal sehat yang dibawanya, Crane pun yakin jika kasus ini tidak ada hubungannya dengan setan ataupun mitos tahayul yang tidak masuk akal. Juragan Balthus pun langsung menyangkal pernyataan Crane dengan mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sains apapun, oleh karena mereka semua yakin jika ketiga korban tersebut merupakan ulah dari hantu penunggang kuda tanpa kepala. Sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang tentara bayaran yang terkenal. Dia sering sekali mengalahkan musuhnya dengan cara menebas kepalanya, di mana dia dengan sengaja meruncingkan ujung giginya hingga tajam untuk menambah keganasan penampilannya. Hingga saat ajal menjelang, si penunggang kuda itu pun harus kehilangan kudanya. Lantas larilah dia ke dalam hutan yang tak jauh dari desa Sleepy Hollow, di mana di situ dia sempat bertemu dengan 2 gadis yang secara tak sengaja memberitahukan keberadaannya. Si penunggang kuda itu pun tewas dengan kepala yang terpenggal oleh pedangnya sendiri. Di saat bersamaan, kita akan melihat seorang penjaga menara yang terkejut ketika melihat kabut tebal yang menyelimuti sekitar hutan. Dan tak disangka-sangka, si penunggang kuda tanpa kepala itu pun muncul, yang membuat penjaga harus menjadi korban keempat dari keganasan sang syaitan terkutuk tersebut. Esok harinya, Crane pun langsung menuju ke TKP. Di situ, dia ditonton langsung oleh juragan Balthus dan warga di sana, dan dengan alat-alat modern yang dibawanya, yang saat itu dianggap paling modern. Crane pun memeriksa jasad si penjaga menara tersebut, namun tak ada sedikit pun petunjuk yang bisa mengarahkan dia kepada si pelaku. Ketika jasad si penjaga menara selesai dikebumikan, seorang hakim kota pun memberitahu Crane bahwa sebenarnya sudah ada 4 korban yang tewas sebelumnya, yang berarti menjadi 5 korban dengan si penjaga menara. Korban keempat tersebut adalah seorang janda yang setelah diperiksa ada bekas luka sayatan di perutnya. Lantas Crane pun langsung memutuskan untuk mengotopsinya, yang akhirnya ditemukan sebuah fakta bahwa si janda tengah hamil saat dirinya tewas. Tapi meski begitu, petunjuk tersebut belumlah cukup kuat untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan atas kasus ini. Singkat cerita,
Ketika Kren selesai dengan pekerjaannya, dia pun bermaksud pulang ke penginapannya. Tapi saat melewati jembatan, tiba-tiba muncullah hantu si penunggang kuda tanpa kepala. Lantas dikejarlah Kren sampai ke tengah hutan. Lalu dia dilempar dengan sebuah labu berapi yang membuat Kren terjatuh dari kudanya. Dan ternyata itu hanyalah ulah jahil para pemuda desa yang tak suka dengan keberadaan Kren di sana. Mari saya perkenalkan dengan putri juragan Baldus Van Tassel, yakni bernama Katrina Van Tassel. Katrina pun menceritakan tentang kisah ayahnya, yang dulu sebenarnya mereka bukanlah dari keturunan orang kaya. Tapi ada seorang juragan kaya bernama Van Garet yang meninggal pada saat adegan di awal film, di mana mendiang sangat menyukai pekerjaan dan loyalitas ayahnya. Lantas diangkatlah Baldus menjadi saudaranya, hingga beliau mewariskan seluruh kekayaannya kepada ayah Katrina alias Baldus Van Tassel. Malamnya, Kren pun melanjutkan penyelidikan dengan menemui si hakim kota untuk bertanya tentang dari mana dia tahu janda sedang hamil. Sedangkan dia adalah seorang janda yang tak mungkin bisa dibuahi jika tanpa adanya burung suami. Si hakim kota pun mengatakan bahwa si janda pernah menemuinya untuk konsultasi tentang seorang yang telah mengamilinya. Entah siapa itu, tapi Kren yakin jika pria yang telah mengamili janda itulah pelaku yang telah membunuh kelima korban tersebut. Karena mungkin dia tak ingin bertanggung jawab atas bayinya dan terpaksa membunuh korban lain untuk menutupi kejahatannya tersebut. Meskipun kesimpulan Kren cukup masuk akal, tetapi motifnya memang kurang begitu kuat. Namun, si hakim kota yakin bahwa si penunggang kuda tanpa kepala lah pelaku dari kelima korban tersebut. Tak disangka-sangka, akhirnya muncullah sang penunggang kuda tanpa kepala yang asli, dan beliau pun langsung menebas kepala si hakim kota, yang membuat Kren langsung jatuh tak sadarkan diri. Sempat tak ingin makan dan keluar kamar akibat trauma, Kren akhirnya bisa mengatasi ketakutannya dengan membayangkan wajah Valentina Napi di pikirannya. Lantas beliau pun mengungkapkan bahwa dirinya akan pergi ke makam tempat si penunggang kuda tanpa kepala dikuburkan, ditemani anak mendiang penjaga menara yang kini menjadi asisten pribadi Kren. Mereka berdua pun nekat masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat seorang wanita. Meski sempat memberikan jumpscare kepada si Kren, dukun ini ternyata baik karena telah memberikan lokasi tempat si penunggang kuda dikuburkan. Lantas Kren pun segera beranjak menuju ke sana. Yang saat dalam perjalanan, dia bertemu dengan Katrina yang khawatir dengan keselamatannya. Sesampainya mereka di sebuah pohon mati, itulah tempat di mana si penunggang kuda tanpa kepala bersemayam. Lantas Kren pun menusuk akar pohon tersebut dan keluarlah kepala para korban yang telah dibunuhnya. Saat itulah si penunggang kuda keluar dari dalam pohon dan menuju ke desa. Di sini kita akan melihat keluarga bidan desa yang sebentar lagi akan beristirahat. Namun niat mereka harus kandas tatkala si penunggang kuda muncul dan langsung menebas kepala mereka semua. Si pemuda yang sempat menjahili Kren tempo hari itu pun kebetulan sedang berada di sana dan mencoba untuk membunuh si penunggang kuda tanpa kepala tersebut. Tapi malang nasibnya, karena selain si penunggang kuda tanpa kepala adalah jurik, tentu dia tidak akan mudah untuk dibunuh, dan justru si pemuda itulah yang harus mati dengan kepala terpenggal. Kren yang lagi-lagi menyaksikan momen sadis itu pun harus kembali pingsan. Lantas dirawatlah dia oleh istri dari sang juragan Baldus Van Tassel. Dia bernama Lady Van Tassel, istri kedua Baldus Van Tassel alias ibu tiri Katrina. Setelah pulih, Kren pun mengumpulkan seluruh bukti dan petunjuk untuk kemudian mencari keterkaitan antara petunjuk satu dengan petunjuk yang lainnya, di mana Kren akhirnya menemukan secari harapan ketika ada nama Van Garet alias juragan tanah yang memberikan semua hartanya kepada Baldus Van Tassel. Lantas dia pun segera pergi ke notaris desa untuk membuktikan hipotesisnya tersebut. Di sana akhirnya terkuak fakta bahwa Van Garet sang juragan tanah paling kaya di Sleepy Hollow sudah memberikan seluruh hartanya kepada si janda yang sedang hamil. Oleh karena jabang bayi yang tengah dikandungnya adalah hasil hubungan gelap antara Van Garet dan si janda tersebut. Namun para tetua desa seperti hakim, notaris, pendeta, dan lain-lain termasuk si Baldus Van Tassel bersama-sama menyembunyikan surat tersebut oleh karena tidak ingin harta Van Garet jatuh kepada si janda yang tidak jelas asal-usulnya. Lantas mereka pun membuat surat wasiat baru dan mengganti namanya dengan nama Baldus Van Tassel yang dianggap sebagai kerabat dekat dari keluarga Van Garet. Kren pun berasumsi bahwa oknum yang telah membangkitkan jiwa si penunggang kuda tak lain adalah Baldus Van Tassel yang bermaksud ingin melenyapkan seluruh orang yang mengetahui tentang penyelewengan surat wasiat tersebut. Sepulangnya dari sana, Kren pun langsung membuat surat tuduhan untuk Van Tassel yang akan dikirim ke New York. Tapi tiba-tiba pandangan mereka teralihkan tatkala mendengar suatu dari luar. Lantas Kren dan asistennya pun mengikuti orang itu sampai ke dalam hutan, yang ternyata orang tersebut adalah ibu tiri Katrina alias istri kedua Baldus Van Tassel yang sedang melakukan pengenceritan bersama seorang pendeta.
Tak ingin bercampur dalam skandal tersebut, Kren pun segera pergi dari sana. Namun dia tak sengaja bertemu dengan Katrina yang sedang membakar surat tuduhan untuk ayahnya. Katrina yang soleha pun tentu tak rela jika ayahnya dituduh telah melakukan ritual untuk membangkitkan hantu si penunggang kuda. Karena walaupun sang ayahnya memang doyan kawin, dia tak setega itu memiliki niatan untuk membunuh seseorang. Singkat cerita, diadakanlah pertemuan di sebuah gereja, di mana saat Baldus menyuruh Lady Fantassel untuk segera beranjak dari tempatnya, muncullah hantu si penunggang kuda tepat di belakang Lady Fantassel, yang membuat Baldus langsung pergi saat itu juga. Baldus segera memperingatkan mereka semua untuk masuk ke dalam gereja, karena si penunggang kuda sudah muncul dan telah membunuh istrinya, di mana hantu penunggang kuda ternyata tidak bisa memasuki gereja, oleh karena dia akan melepuh dan lenyap seperti debu. Di dalam gereja, Baldus pun terlibat cekcok dengan dua orang tertua yang menuduhnya sebagai pelaku yang telah membangkitkan jiwa si hantu penunggang kuda. Cekcok itu pun semakin panas tatkala Baldus Fantassel mengeluarkan sepucuk senjata dan tak sengaja menembak satu pendeta dan satu tertua hingga tewas di tempat. Tak lama kemudian, Baldus pun ikut tewas oleh karena kayu runci yang dilemparkan hantu si penunggang kuda, dan kepalanya pun dipenggal dan dibawa oleh hantu si penunggang kuda. Saat itulah Kren melihat simbol mata iblis yang dibuat oleh Katrina dan menganggap bahwa Katrina lah pelaku sebenarnya kasus ini, oleh karena benci dengan ayahnya sendiri yang doyan kawin dan ingin menguasai harta warisan Vanguard sendirian. Merasa kasus ini sudah terpecahkan, Kren pun memutuskan untuk pulang ke New York dan menetapkan Katrina sebagai pelaku dari kasus pembunuhan hantu si penunggang kuda tanpa kepala. Saat dalam perjalanan, Kren membaca buku milik ibu kandung Katrina yang tak sengaja terbawa saat melakukan penyelidikan, di mana Kren menemukan sebuah pernyataan tentang simbol mata iblis yang digambar oleh Katrina semalam adalah simbol perlindungan untuk melindungi orang yang dicintai dari arwah jahat. Saat itulah Kren langsung putar balik karena dia baru menyadari bahwa pelaku yang sedari awal membangkitkan dan menguasai hantu penunggang kuda adalah ibu tiri Katrina, yakni Lady Fantassel. Hal itu pun telah disadari oleh Lady Fantassel, sehingga Lady Fantassel membius Katrina dan membawanya ke sebuah gudang kincir angin untuk menunggu hantu si penunggang kuda yang akan datang untuk menebas kepalanya. Disitulah Lady Fantassel pun akhirnya mengungkapkan semuanya kepada Katrina, yang mana tujuan dia membangkitkan si penunggang kuda tanpa kepala adalah apa lagi kalau bukan untuk balas dendam. Dulu orang tua Lady ini ternyata adalah pelayan di rumah juragan Vanguard dan bekerja bertahun-tahun di rumahnya, sampai suatu ketika ayahnya pun diusir dan membuat keluarga Lady harus hidup kelaparan di tengah hutan dan tanpa ada satu warga desa yang menolongnya. Hingga pada suatu hari, ketika dia dan adiknya sedang mencari kayu bakar, tak sengaja si Lady kecil pun melihat langsung si penunggang kuda dipenggal dan dikuburkan. Hingga pada saat dirinya sudah dewasa, Lady pun mempelajari mantra sihir dari ibunya dan memutuskan untuk bersekutu dengan Saiton demi membangkitkan arwah si penunggang kuda tanpa kepala dan membalaskan dendamnya kepada Fantassel dan seluruh kerabat dekatnya, termasuk para tetua desa dan si janda yang memiliki keterkaitan dengan si Vanguard. Dibantu si bocah, Katrina pun mencoba kabur dari sana, yang bisa bersamaan muncullah Kren yang datang untuk menolongnya. Saat itulah si penunggang kuda tanpa kepala pun akhirnya muncul. Tetapi Kren yang sudah sangat sering terlibat keluh pun dengan sikap membawa Katrina ke atas menara dan membakar menara kincir angin hingga meledak. Menyadari dia masih hidup, mereka bertiga pun secepatnya pergi ke kuburan tepat si penunggang kuda bersemayam, hingga akhirnya mereka pun terlibat kejar-kejaran yang cukup menegangkan dengan arwah jahat tersebut. Saat mereka sampai, di situ sudah ada Lady Fantassel yang sempat menembak bahu Kren. Tetapi karena lagi-lagi Kren sudah terbiasa, maka Kren pun dengan cepat merebut tengkorak kepalanya dan mengembalikannya kepada pemiliknya, yakni arwah si penunggang kuda tanpa kepala. Lady Fantassel sendiri akhirnya mendapat balasan dari setiap perbuatannya, yakni dibawa oleh si penunggang kuda ke dalam dunia gaib, sehingga kasus ini resmi ditutup. Karena tak punya siapa-siapa lagi, Kren pun mengajak Katrina dan si bocah asisten pergi ke kota New York dan tinggal di sana dengan bahagia selamanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ibu tiri tak selalu menginginkan bapakku, tetapi dia juga selalu menginginkan harta bapakku. Tamat. Saya Stephen mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.